Ngakunya punya pekerjaan, katanya duitnya banyak dapat dari pekerjaannya. Ngomong-ngomong pekerjaan lu apa? Ngurusin hidup orang, ngurusin pajak orang. Terusnya kerjaan lu hubungin kedutaan. Lu mau ngapain? Nyari bule baru. Yang itu emang kenapa? Kagak menghasilkan. Capek ya lu bayarin terus. Nggak capek apa tuh bibir ngomongin masalah orang, hidup orang. Nah hidup lu aja masih bermasalah, gimana sih? Carilah kebahagiaan lu sendiri, jangan kebahagiaan orang lain lu renggut. Mulut sama kelakuan kok nggak sinkron. Weh, yang namanya tahu adab itu bukan hanya tahu berterima kasih, tapi tahu malu. Masa udah ngasih challenge, ngasih tantangan, udah ngasih duitnya, diminta lagi. Loh, masih bagus loh, nggak disuruh ngebalikin malam jadi siang, siang jadi malam loh. Gimana sih? Ngejilat ludah sendiri. Lagi pula, dengerin ya, yang namanya orang Indonesia nggak kenal kumpul kebo, yang ada kumpul bocah. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Firda Razak, artis senior, pemeran Lulu adiknya Lupus di tahun 90-an juga turun tangan. Menampol Nikita Mirzani yang menyerang membabi buta Bunda Korla. Dan Firda Razak pun yang kini bersuami bule tentu paham soal pajak di luar negeri karena suaminya juga bule. Firda Razak bahkan menyemprot Nikita Mirzani yang mengaku kaya tetapi kemudian mengambil lagi uang yang sudah diberikan kepada Bunda Korla. Padahal itu uang challenge yang 100 juta itu. Firda Razak tidak terima Bunda Korla diserang oleh Nikita Mirzani karena Firda Razak mengaku banyak belajar dari Bunda Korla. Karena dengan Bunda Korla ada di Indonesia, dia menjadi mengerti bahwa hidup bahagia itu ternyata sederhana, sesederhana nyanyian dan jogetan dari Bunda Korla. Artis yang juga mempunyai anak artis yaitu si kembar Nakula dan Sadewa itu pun kemudian memperingatkan Nikita Mirzani agar jangan lagi nyinyir-nyinyir terus terhadap masalah orang. Dia juga sangat bersyukur sambil memposting konser Bunda Korla yang sukses luar biasa kemarin di Hollywood, seakan-akan menyentil Nikita Mirzani. Bunda Korla makin sukses sementara Nikita makin tenggelam setelah usai di penjara dan kini Nikita kembali nyinyir-nyinyir menghadapi kasus viral di publik. Firda Razak berpesan kepada Nikita Mirzani agar jangan suka membahas masalah orang karena masalahmu itu sebenarnya banyak sekali. Firda Razak seakan mengejek Nikita Mirzani dengan memposting konser Bunda Korla di Hollywood kemarin yang kita tahu Hollywood adalah salah satu unit usaha yang sahamnya dipegang oleh Nikita Mirzani. Seakan-akan Bunda Korla menginjak-injak kandang Nikita Mirzani dengan goyangannya saat tampil di Hollywood. Kau nggak bisa nyinyir kalau nggak makan. Emang gue makan apa harus nyinyir dulu? Emang gue makan apa kalau nggak nyinyir dulu? Kesepian nggak? Alhamdulillah gue ada Tony, ada anak. Kesepian dari mana? Karena kalau ngetik tuh jangan yang bisa gue jawab. Kalau mau ngebully gue tuh jangan yang bisa gue jawab. Intinya MS Dukun paling baik dibanding yang lain. Kata siapa? Kata siapa MS Dukun lebih baik daripada yang lain? Kata siapa? Warna bisa bertahan tuh sampai berapa puluh tahun? Kata siapa? Nggak capek apa tuh bibir ngomongin masalah orang, hidup orang. Nah hidup lu aja masih bermasalah, gimana sih? Carilah kebahagiaan lu sendiri, jangan kebahagiaan orang lain lu renggut. Dia, semua orang dimaki yang pernah nolong dia. Gimana adabnya? Kalau bukan karena orang-orang yang nolong dia dulu-dulu sebelum dia tenar kayak sekarang, itu si Engkong Korla itu mungkin sekarang hidupnya udah di penjara di Jerman. Siapa yang tanya, siapa yang bantuin dia untuk dapat pemutihan sampai dibilang katanya dia tanya Korla, bisa jawab nggak dia? Tanya, jangan jawab pakai kebohongan ya. Tanya si Engkong Korla, siapa yang ngebantu dia urusan pajak dan pemutihan?
Siapa yang bantu dia sampai dia bisa dapat kerja di McD untuk melunasi hutangnya ke pemerintah? Itu aja dia maki. Mulut sama kelakuan kok nggak sinkron. Weh, yang namanya tahu adab itu bukan hanya tahu berterima kasih, tapi tahu malu. Masa udah ngasih challenge, ngasih tantangan, udah ngasih duitnya, diminta lagi. Loh, masih bagus loh, nggak disuruh ngebalikin malam jadi siang, siang jadi malam loh. Gimana sih? Ngejilat ludah sendiri. Lagi pula, dengerin ya, yang namanya orang Indonesia nggak kenal kumpul kebo, yang ada kumpul. Buat kalian semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya kesini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, kalau kesah sampai nangis, saya nggak peduli, saya akan panggil polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Saya bukan pemerintah. Jadi kalau kalian gak punya uang, jangan minta ke saya. Kalau saya membantu orang itu ikhlas dari dalam hati yang paling dalam. Bukan dipaksa kalian berbondong-bondong datang ke sini ngantri minta duit. Saya juga kerja sendiri, cari duit sendiri. Kalau saya mau bantuin orang itu pakai hati, bukan dipaksa. Paham ya? Sampai kalian datang lagi ke rumah saya panggil polisi. Jadi orang jahat kau bangga. Gue, di dunia ini, orang jahat itu banyak. Bukan cuma lu aja. Lu mau bersaing sama orang-orang jahat lainnya, gak akan menang. Karena tingkat kejahatan lu baru seupil. Dengerin ya, orang baik itu emang masih sedikit dan bisa dihitung dengan jari. Tapi jangan lupa, orang jahat bisa dilawan sama orang baik. Dan orang yang bahagia itu belum tentu orang yang banyak duitnya. Buktinya, lu banyak duit, lu banyak masalah. Ya kan? Amit-amit. Mau dibilang dia itu transgender, mau dibilang dia itu kodok bangkong, pemakai narkoboy, bekas rontong, whatever you say, I don't care. Yang gue tahu dia itu lebih pintar dari lu, karena followersnya lebih banyak dari lu, tanpa harus membuka aib orang atau menjelek-jelekan orang. Kalau sekarang dia meraup rezeki atas kebaikannya dia selama ini, membahagiakan orang-orang, ya biarin aja. Kok dia sewot? Emang dia nyubit lu? Sampai segitunya ngebuka-buka aib orang, ngejelek-jelekin orang. Masa lalu itu punya semua orang. Lu sendiri gimana masa lalunya? Udah baik?